Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syarifah Jamil dengan nomor induk mahasiswa 210601666. Saya dari kelas A2 PGSD angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, sebelum kita membahas manajemen berbasis sekolah, kita perlu mengetahui apa itu manajemen. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian di dalam manajemen ini terdapat empat fungsi utama dalam manajemen. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, kemudian yang ketiga pengarahan, yang keempat pengawasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi utama dalam manajemen. Yang pertama perencanaan, yaitu untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, ada pengorganisasian, merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan itu didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, yang kondusif dan memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi itu dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, pengarahan, yaitu menjalankan seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kemudian yang keempat, pengawasan, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Mengapa manajemen itu dibutuhkan? Yang pertama, manajemen itu dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai manajemen. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah atau kita sebut MBS. Apa itu MBS? Manajemen berbasis sekolah yaitu merupakan kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani, serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Kemudian, apa sih keuntungan melaksanakan MBS ini? Yang pertama, kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Kemudian yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Mengapa sekolah harus melaksanakan MBS? Yang pertama, alasannya sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan. Kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sekolah dapat mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Kemudian di sini ada tujuan umum manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui kepedulian dan inisiatif sekolah
dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Kemudian yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Kemudian yang terakhir yang keempat yaitu meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian manfaat manajemen berbasis sekolah ini ada 4. Yang pertama, kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. Yang kedua, pemberdayaan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adanya partisipasi bersama. Kemudian di sini ada implementasi manajemen berbasis sekolah. Di sini terdapat 7 implementasi. Yang pertama, manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, manajemen pendidik dan tenaga pendidik. Yang ketiga, manajemen kesiswaan atau peserta didik. Yang keempat, ada manajemen pendanaan atau keuangan. Kemudian yang kelima, manajemen sarana dan prasarana. Kemudian yang keenam, manajemen hubungan antara sekolah dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ada manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Kemudian di sini ada karakteristik keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah meningkatkan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Yang kedua, peningkatan kualitas kerja layanan sekolah. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan material dan non-material. Yang keempat, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Kemudian di sini ada permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan implementasi manajemen berbasis sekolah. Yaitu yang pertama, permasalahannya pemahaman terhadap konsep dan aplikasi manajemen berbasis sekolah ini masih belum benar. Yang kedua, rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber regulasi teknik yang tidak jelas. Yang keempat, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat dan orang tua terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu. Itulah yang dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.